begitu nengok mukanya nggak kelihatan karena merah semuanya penuh darah dan netes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Ya, masih sama gua Awe dan sahabat gua Masih Epe. Di tengah nih ada tamu spesial. Tamu spesial. Kebetulan dia bang kandung gua. Jadi kenapa beliau? Karena gua mau nerusin cerita yang sudah ditanya-tanya sama teman-teman semua, yang belum kelar, yang niatnya itu gue mau tag all keluarga gue semua kumpul, yaitu lanjutan dari kisah tempat tinggal lama gue, rumah Tidore. Baru sampai 2 part kan. Gue nggak tahu dapat berapa part lagi, ataukah ini part terakhir, ataukah masih ada part lanjutan, kita lihat nanti. Siap. Ya. Oke, sebelum mulai cerita lagi-lagi nih promo. Oke, yang belum support channel Samawe Adventure silakan support aja dan klik subscribe. Oke, subscribe di mana Bang Epe? Subscribe. Begini. Oh gitu. Ini pojok sini Bang. Pojokan, oke, subscribe. Kalau yang suka kalian boleh like, kalau ada pertanyaan silakan tanya, kalau mau kasih komentar juga silakan. Kalau nggak keberatan, kalian boleh share juga video dari kita. Ya. Terus sebelum jalan nih Bang, kalau misalkan narasumbernya siapa sih sebetulnya? Oke, narasumbernya sebetulnya gue pribadi dan abang gue. Jadi nanti kita kasih Bang Epe aja sebagai moderator. skip sebagai moderator. Jadi lu abangnya Bang? Iya. Tapi kok kayak agak-agak aneh itu, kagak mirip Bang ya? Nggak mirip, gantengan siapa? Jadi sebenarnya orang bilang tuh, katanya bilang saudara, sebenarnya bukan saudara, kebetulan saudara. Jadi kebetulan nyokap dia, bokap dia sama. Gitu aja. Gitu Bang. Seneng banget lo ngecengin gue sekarang ya, awas lo. Jadi teman-teman, sebelum lanjut apa ya? Oh, satu lagi. Tadi subscribe sudah. Yang mau gabung ke forum grup WhatsApp Samawe Adventure, kita ada forum, ada 3 grup di situ. Grup pertama teman jalan Samawe yang 41 itu udah full. Ada juga grup selanjutnya juga grup ngopi, ngobrol perkara ilmu bareng Samawe. Di situ grup tanya jawab mengenai perihal pendakian apapun itu di situ. Pokoknya belajar lah, gue belajar di situ. Terus yang ketiga itu sama dengan yang pertama fungsinya, silaturahmi antara teman-teman subscriber dari Samawe Adventure. Yeah. Jadi nanti gue taruh linknya, kalau misalkan yang mau join silakan klik di link yang di part yang 3 lah ya. Siap. Nanti gue kasih. Ya langsung aja ya. Kita kenalan dulu nih sama Bang Caca. Siapa sih beliau? Oke, Caca. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama gua Jaka, tapi biasa dipanggil Caca. Dan kebetulan gua sendiri adalah abangnya Awe. Makanya ini abang Awe ini minta tolong ke gua, ya kita lah menceritakan tentang Tidore yang belum selesai. Sebenarnya mau sama keluarga ya, mau sama keluarga, cuman mungkin sekarang Bang Awe udah lagi banyak kerjaan atau kesibukan, jadi akhirnya udah daripada nggak selesai, kita coba aja berdua. Pas kebetulan malam ini gue mau balik ke Tangerang, ketemu kan, ya udahlah. Kalian. Soalnya banyak juga yang tanya kan, Bang Tidore part 3, part 2 gitu. Kalau nunggu ngumpul nggak kena. Kayaknya gitu. lebaran tahun depan Bang. Oke. Ya, oke Bang Caca. Gue mau sedikit review part 2 itu sampai mana sih, yang mungkin belum nonton atau ketinggalan. Dan yang belum nonton part 1 part 2-nya boleh nonton part 1 part 2-nya biar nggak salah atau biar nggak ketinggalan informasinya apa sih sebetulnya di rumah Tidore itu ada apa. Oke, part 2 kemarin itu ceritain teman sekolah gue yang nginep di rumah. Namanya Dwi dan 2 teman gue lagi, bertiga yang nginep di rumah gue. Jadi yang sampai lo karena halusinasi Bang, perkara rambut masuk ke pintu, ke kolong pintu, Bianesin ya. iya itu rokes tuh,
kuntinya rokes gitu. Jadi kuntinya kasar banget sampai situ. Kejadiannya gue ceritakan di part 2 itu tidak tersusun bang, maksudnya tidak tersusun. Ada yang mungkin kejadiannya lebih dulu, gue ceritain di belakangan. Kejadian belakangan gue ceritain lebih dulu, karena gue agak lupa detail kejadiannya per kapan. Karena itu setiap hari, jadi gue nggak hafal banget ini dulu yang mana. Cuman yang jelas dalam 3 tahun tuh lumayan sering gitu. iya, ibaratnya urutannya gitu, urutannya harusnya ini bulan ini gitu. Kenapa yang ceritain bulan ini dulu? Ya gue lupa. Cuman yang jelas itu kejadian. Sama mungkin di part ini juga, di part 3 ini akan ceritakan juga sama. Random dan kejadiannya benar. Cuman posisi kejadiannya mungkin bisa kebalik-balik. Gitu sih bang. Karena gue sama bang gue nggak hafal banget. Mana yang lebih dulu? Caca, bang Caca deh nyeritain. Ya mungkin sih kalau dilihat dari cerita pas 1 part 2 mungkin teman-teman banyak yang bingung ya, ini rumah serem banget ya, terus keluarganya Awe ini lumayan juga lah masalah mistis. Jadi mungkin jelasin sedikit. Gue berkeluarga ini berlima bang. Kakak gue pertama, kakak gue yang 2 perempuan, ketiga gue, keempat Awe, dan kelima adik gue Bontot cewek. Nah dari kelima ini yang lumayan sering lihat mistis atau sering kejadian itu ada 3 orang. Kakak pertama gue sama gue yang ketiga itu hampir dibilang nggak begitu mudah melihat, atau bila istilah orang kalau sekarang apa? Jarang atau lemah bulu ya. Nah kakak gue yang kedua perempuan, adik gue Awe sama yang Bontot itu lumayan sering. Cuman gue pribadi pun ya merasakan dan sering mendengar cerita gitu, merasakan suara atau dimanapun. Jadi mungkin waktu itu gue tuh masih umuran SMA kelas 2 ya, kelas 2 sampai kelas 3. Gue anak muda kan sering nongkrong bang, sering nongkrong malam, ya lagi zamannya bandel-bandelnya lah gitu kan. Kadang sekolah masuk, betul waktu kelas 1, kelas 2 tuh masuk siang, gue nongkrong bisa sampai jam 1 malam bang, jam 12 malam. Itu saya sering kejadiannya mungkin, iya masalah ini ya, flashback masalah kepala. Gue tuh sering nongkrong kalau pulang jam 12, jam 1, nyokap sering negur gue bang, masuk rumah jam 12, Assalamualaikum, bu, bukain pintu. Pas dibukain, nyokap gue bukannya waalaikumsalam tapi malah istighfar, astagfirullahaladzim Jaka, kamu kalau kemana-mana baca doa, emang kenapa sih bu? Kamu nggak ngelihat apa, kamu ada yang ngikutin? Nah seperti itu. Jadi di belakang gue tuh ada yang ngikutin bang. Begitu buka pintu, nyokap kan, masya Allah, apa astagfirullahaladzim Jaka gitu. Jadi sering kali mungkin ya gue nggak tahu. Nah akhirnya terjadilah mungkin di part 1 atau part 2 ya, yang kepala gue dipitakin bang. Itu benar kejadian nyata dan ini saksinya gue sendiri. Jadi mungkin kejadian itu malam itu gue diikutin sama dia, ataupun mungkin dia begitu gue masuk dia ikut gitu. Dan kejadian di part 2 itu saat gue tidur dia nangis di atas kepala dan kaget, dan ternyata kepala gue pitak. Itu rame sampai 3 bulan lumayan bang. Kalau pitak. Kalau sekarang udah nggak ada bang. Oh, udah nggak ada. Udah, alhamdulillah udah sembuh. Lihat pitak depan doang. Alhamdulillah udah sembuh. Okay. Dan kejadian mis itu sering kali terjadi ya sama tetangga, sama teman sendiri gitu. Dan gue tuh kalau malam ya, kalau pulang kan jam 12, jam 1 nonton TV bang, nonton TV. Lagi nonton TV ada suara tuh kayak orang jalan kaki di atas. Ya, rumah papan ya, rumah tidur itu rumahnya tingkat dan tingkat itu papan. Ya gue pikir kucing nggak mungkin suaranya kayak langkah orang gitu. Ya refleks lah gue sebagai anak muda lah, memberanikan diri. Gue coba ambil di tangga itu ada pekakas alat-alat, gue ambil golok bang, gue naik ke atas, gue cari kok nggak ada orang gitu. Duh, siapa gitu kan? Kucing nggak mungkin suara seperti itu, seperti langkah manusia. Di lantai 2 itu ya? Ya di lantai 2. Dan kejadian itu nggak sekali 2 kali, sering banget. Jadi ya akhirnya karena keseringan akhirnya gue bosen, udahlah masa bodoh. Tapi nggak tahu tuh pada ya kejadiannya berapa lama, tetangga rumah bang namanya Bude, jam kira masih sore, jam 10 malaman lah atau jam 9 malam, Assalamualaikum bu, betul ada gue bang, ya Bude ada apa? Itu di atas ada apa sih, kok berisik kayak ada suara orang jalan gitu kan. Ya karena kita udah ngerti ya, udah tahu, oh bu paling kucing. Enggak lah, kalau kucing
bunyinya nggak seperti itu, bukan soalnya ini saya kayak langkah orang. Oh gitu Bu ya, mungkin nggak tahu lah Bu lah, paling binatang atau apa. Jadi untuk apa? Menenangkan. Namanya Bude. Jadi udah akhirnya dia pergi lagi. Jadi kejadian itu nggak hanya gue pribadi banget, ternyata tetangga gue juga merasakan. Sampai mie ayam, inget gak? Tukang mie ayam kabur. Iya kabur. Suaminya kabur. Iya. Lagi enak-enak kita lagi nonton TV, brung, suara apa? Ya aku udah cerita sih pas saat belum ya. Jadi ya kita bingung lah, ada apaan tukang mie ayam kok lari-lari. Bias. Lari tuh ngerung gerobak Bang. Makanya berisik. Wok kayak gitu. Ya ternyata dia malam. Ternyata digangguin. Jadi kejadian rumah itu dibilang kita bukan cerita apa ya. Jadi keluarga kita tuh benar-benar sering merasakan kejadian itu Bang. Terutama ibu kita ya. Iya. Almarhum ibu itu sering merasakan, tapi dia tidak pernah menceritakan sama anak-anaknya karena takut, anak-anaknya takut. Tapi ternyata anak-anaknya pun merasakan gitu. Ya mau nggak mau lah gitu. Akhirnya kita cerita sampai akhirnya kita minta tolong sama paman ya. Tuh. Terus banyak sih cerita. Oh iya, satu lagi nih Bang, cerita tetangga. Jadi mungkin gini. Nah ini agak melenceng dari rumah ya. Sedikit ya. Jadi, cuman kayaknya pindah atau temenan gue nggak ngerti nih. Enggak sih, katanya sih info gini. Rumah kita tuh sebenarnya rumah tidur itu kan ada satu depan rumah gue nih. Di belakang ada rumah lagi. Nah di rumah belakang itu rumahnya udah dari pertama rumah berdiri belum pernah ditempatin. Ya, dulu paman kita orang bilang sekarang mah orang pinter ya, maksudnya bisa lah gitu. Bisa bilang masalah supernatural. Dibilang kalau istilah kasarnya rumah kamu dengan rumah belakang itu seperti mall lah katanya. Jadi tempat mengundangnya makhluk halus. Itu kan percaya nggak percaya ya, itu kan hanya istilah aja. Dan gue ngobrol sama temen gue, ya sorry Coki, namanya Rinal, tetangga rumah depan. Iya. Setiap nongkrong, kalau dia lagi ada di rumah, kalau nongkrong pasti minta pulang bareng gue. Cak, lu balik jam berapa? Ya biasa lah jam 12 nanti, jam 1 bareng lah. Emang kenapa? Iseng gue gitu kan. Karena gue sering cerita masalah horor rumah gue, akhirnya cerita Bang, ternyata dulu depan rumah gue tuh ada pohon, atau namanya apa? Pohon angsana atau pohon apa ya? Cuman nggak besar sih, pohonnya kecil. Ya pohon kecil, cuman udah lumayan lama, keramat lah mungkin. Ditebang, udah nggak ada. Nah katanya setelah pohon itu ditebang, penunggunya katanya Mr. K, Mr. Kunti. Oh. Itu bener-bener kejadian apa ya? Mister ya? Bukan Miss ya? Mister. Iya. Mister itu Miss ini kalau ini Miss. Oh, Miss ya. Miss, karena dia ngendong bayi. Soalnya temen-temen sama We Adventure tuh ini Cak. Oh, beda. Sudah tahu mana yang namanya Miss, mana yang namanya Mister. Mister. Oh. Ini Miss K. Jadi Miss K. si Coki ini, Rinal namanya, Rinaldi, dipanggil Coki. Posisi rumahnya depan rumah. Dia cerita, lu mending Jack, Cak, rumah lu cuman apa sih? Dihantuin satu-satu. Kalau gua satu keluarga, masa yang bener Cok, satu keluarga, demi Allah satu keluarga. Gimana? Jadi waktu gua masih kecil, Cak, atau SMP lah katanya. Waktu itu SMA ya. Dia waktu pas SMP maghrib makan satu keluarga di ruang makan ya, di meja makan. Ya mungkin setelah kata kejadian setelah pohon itu ditebang Bang, pohon ditebang. Pada saat dia makan itu dia muncul dari balik pintu ruang tengah ke dalam, tetap mereka makan. Ada perempuan gendong bayi dengan posisi berdarah-darah, itu hampir satu keluarga pingsan ya, karena dia masih kecil. Satu keluarga itu melihat semua Bang. Lihat semua, ibu, bapak, dan Coki sendiri dan adiknya 2 orang. Itu cerita dia ya, ya mungkin ya kalau gue sih benar enggaknya karena gue juga merasakan gitu loh. Dan ternyata Itu satu RT keluarga. tahu jadinya Rame. karena lapor dia. Oh, rame. Akhirnya melakukan ritual dan katanya pokoknya katanya ada orang pintar datang, kenapa bla bla bla, ternyata dia minta Kepala kambing. kepala kambing. Nah, akhirnya ditanam lah kepala kambing di sekitaran rumah itu. Dan itu kok cerita udah lama katanya. Udah. Jadi kejadian mistis itu di rumah itu sering banget. Akhirnya kita cerita sama ibu akhirnya kan merasa gimana ya, dibilang takut ya enggak, dibilang enggak juga takut, cuman karena kita punya paman, akhirnya kita menolong paman dari Cirebon datang ke Bekasi. Mungkin Bang Awe bisa cerita gimana ceritanya Bang paman kita untuk mengusir makhluk itu. Mereka mau cerita? Abang nggak di sana ya? Iya, jadi
kebetulan nih, secara kebetulan paman kan kita punya paman di Cirebon, jadi termasuk beliau orang yang mungkin memiliki kelebihan dalam perihal supranatural atau apalah gitu ya. Jadi dia berkunjung ke Bekasi. Nah, paman ini adalah orang tuanya Bayu. Abai, di Bayu. Abai atau Bayu yang gue ceritain di part 1 part 2 gue lupa, yang datang yang mau cari kerja di Tangerang itu, yang akhirnya kerja di Tangerang. Ya dia datang, ya ibaratnya ya biasa lah ngobrol, namanya kalau keluarga kan ngobrol biasa. Ya kita cerita seperti itu, cerita kayak gitu. Ini rumah digangguin terus ini. Ya udah. Siang-siang bang, 1:30 minjem sajadah, ya kan? Iya dia pakai sarung minjem sajadah. Mau ngapain mak? Mau sholat, belum sholat. Di kamar Bambang aja deh, gitu. Di atas kamar gua. Di kamar gua dia sholat, pintu ditutup. Panas bang, karena atasnya masih asbes ya cek. Asbes. Cuman memang ada kipas kan. Sholat lah gitu. Kurang lebih setengah jam deh. Setengah jam tuh keluar deh, ya sambil istighfar deh, keluar ngomel-ngomel. Megang sarung. Isinya air. Jadi dia kan pakai sarung nih. Pakai sarung. Akhirnya dia turun tuh, selain badan yang basah, sarungnya penuh air. Di atas nggak ada keran bang. Ya kan nggak ada keran. Dan siang bolong dan panas. Gue nggak tahu air keringat beliau yang dikumpulin di situ. Kan nggak mungkin kalau air keringat. Jadi kalau kata teman gue, lagi zikir habis sholat ada yang nyiram dari atas. Iya, pokoknya brr gitu. Jadi sesuatu yang nggak masuk akal, tapi ya kejadian gitu. Ngeliat, gue ngeliat, sekeluarga ngeliat tuh paman gue turun dalam kondisi basah kuyup dan karungnya di kepala begini dengan kondisi banyak air. Lah mama dari mana air? Lagi sholat, habis sholat zikir terus disiram. Marah ya. Marah. Belum tahu gua kasarnya gitu. Liatin. Jadi paman gue bilang itu yang seperti Bang Caca tadi bilang, gue mau manggil Bang Caca ya, gue manggilnya Caca. Kalau bahasa Cirebon Caca itu kakak. Jadi di kamar gue itu adalah pintu gerbang. Pintu gerbang goib. Jadi kalau dibuka pintu dari tempat gue itu, di belakangnya adalah istananya mereka. Yang rumah belakang yang dari mulai perumahan itu dibangun sampai detik ini itu nggak ditempatin, melainkan jadi tempat sampah. Itu nyatu rumah bang atau ada? Iya, namanya perumahan kan tempat-tempat belakangnya gitu ya. Ini rumah gue di sini, rumah ini di sini. Kayak gitu. Cuman di lantai 2 persis di kamar gue tuh pojokan adalah pintu. Jadi ya segala macam dibuat apa cak? Dibuat si makhluk ini nggak bisa masuk. Bentengin lah rumah kita. Marah-marah. Pokoknya dia belum tahu gua kasar gitu. Liatin. Kanti sarung bang. Mungkin udah marah kali ya. Udah marah. Dizikirin lagi. Naik lagi ke atas lagi. Dizikirin. Karena udah nanti beres. Pokoknya ditutup nih rumah. Kalau orang bahasa dalam hal supranatural dipagar ya. Rumah kita dipagar. Ya alhamdulillah bang. Hari itu aman. Udah tenang aja aman. Dia bilang gitu. Kan nginep. Paman gua masih di situ. Ya aman, nggak ada masalah. Tapi begitu paman gue pulang ke Cirebon, ya kita sih aman. Kakak gue sering kan, kakak gue digangguin. Adik gue yang bontot nih, mungkin pernah komen ya di sama Adventure Say Quinatara. Itu yang adik gue yang sering banget digangguin, yang sering banget dilihatin. Nah, paman gue pulang, ya makhluk halus itu bener nggak bisa masuk ke rumah itu. Tapi kata nyokap gue cerita, setiap malam nyokap gue denger perempuan nangis. Gue merinding. Ya sekitar rumah. Jadi perempuan itu nangis, nyiterin rumah. Ya keliling nangis setiap malam. Ya kita nggak dengar. Tapi nyokap gue setiap malam, karena kenapa sih nyokap gitu loh? Almarhum nyokap itu sering digangguin. Jadi kesibukan bokap gue kerja, gue sekolah, kakak gue yang perempuan 2 kerja juga, adik gue ke sekolah semua. Jadi nyokap sering di rumah. Jadi selain dia melakukan kegiatan rumah tangga kayak nyuci, nyetrika dan lain-lain, mengisi waktunya dia dengan zikir bang. Sholat, misalnya sholat 5 waktu dengan zikir. Nah mungkin kata paman gue nih, makhluk halus Miss K nih, kalau kata bahasa kasar kalau di kita nih ada pangkat-pangkatnya, dia termasuk lumayan kuat bang. Ada bilang pangkatnya jenderal lah gitu, lumayan kuat. Jadi
dia nggak mau pergi dari wilayah itu karena menurut ya dia sih kalau kata paman ya dia udah penguasa situ gitu. Karena yang lain pun pada main ke situ istana ya kan, pada datang ke situ kenapa dia diusir gitu. Jadi akhirnya dia nggak mau pergi bang, tapi yang merasa terganggu nyokap hampir setiap malam. Akhirnya tadi awalnya nyokap nggak mau cerita, ya nggak mau cerita kalau setiap malam tuh nangis karena udah aman ya teman-teman. Nyokap gue menghilangin stres, dia pulang kampung bang. Jadi nyokap gue tuh orang Jambi, dia pulang ke Jambi lumayan lama ya, sebulan. Nah dalam waktu sebulan itu banyak kejadian yang pernah yang diceritakan random di part 1 dan part 2, yang kakak gue sampai Awe yang mau sampai kelihatan kakek itu kejadian itu pas nyokap gue nggak ada juga. Karena kan di situ nggak ada nyokap kan, ya, karena nyokap nggak ada bau itu macam-macam bang. Jadi ada ya? Pas itu masih ada. Oh, masih ada. Miske yang nyokap yang di part 1 aja ya mungkin dia itu karena dia ya yang paling kuat di situ. Jadi istilah kasarnya hidden court-nya lah ya. Hidden court. Banyak sih bang, cuman yang paling menonjol beliau. Iya. Ngomong nggak pantas dengan beliau. Dia. Nah dia nyokap gue pergi. Nah kebetulan bokap itu dulu Pak, mungkin kalau kita waktu SMA bokap masih pantaran 40-50 ya, mungkin masih suka bersosialisasi sama tetangga ya. Jadi kalau habis Isa jam 8 suka keluar sama pengurus RT ngobrol di pos kamling ya kan, pos RT. Jadi sering ditinggal kita nih anak-anaknya sama bokap keluar. Nyokap di Jambi, bokap keluar, ya kakak gue perempuan bang 2. Adik gue ya kadang dia main, kadang gue sendiri di rumah sama kakak gue, ada yang perempuan. Jadi ya kita itu gue merasakan namanya gue pribadinya kan, kakak gue pertama sama gue namanya melihat langsung tidak bang. Jadi gue alhamdulillah nih, katanya sih auranya tuh yang kalau lemah bulu atau iga jarang kan biasanya keturunan bang. Nurunnya tuh nyokap ke adik gue, Awe, kakak gue yang kedua, sama adik gue yang bontot. Kakak gue pertama sama gue pribadi nggak pernah diliatin. Nurun dalam arti bisa melihat itu bang ya? Iya. Wow. Saya hanya melihat Anda. Nah, gue nggak pernah melihat bang, tapi merasakan dan mencium aromanya dari macam bau obat, bau bunga melati, bau minyak rambut nenek-nenek. Minyak rambut baunya gimana sih? Nyong-nyong, minyak orang aring. Minyak rambut kata. Tahu minyak orang aring yang botol beling warna hijau. Ya. Zaman dulu di kampung suka pakai itu soalnya. Bau obat, bau minyak rambut, bau menyan, bau bunga itu sering gue cium pas nyokap gue nggak ada. Jadi akhirnya gue pun pribadi jujur awal-awal sih nggak begitu percaya, cuman karena setiap hari kakak gue cerita, adik gue cerita, adik gue juga tersulut emosi bang. Ya sampai yang dilakuin sama baju, sampai gue tantangin kayak golok pun gue pernah bang nantangin dia sampai golok. Kalau berani keluar, wujudin tampang lo, gue babat lo kasarnya gitu kan. Jadi saking keselnya gue nggak bisa ngeliat, tapi gue merasakan gitu bang. Jadi auranya tuh beda. Dan teman-teman pun banyak yang digangguin, ngajak temen, ada yang nggak berani. Sampai ada kejadian siapa ya, John atau siapa ya, atau siapa Bodong. Ya bodong ya. Yang siang enggak manggilin. Kan rumah samping gua kaca bang, kaca jendela, pintu sama kaca gede. Samping belakang, pintunya ada 2 kan. Jack atau gitu kan, nggak ada yang nongol. Assalamualaikum. Tadi nyokap lagi nggak ada tuh ke Jambi. Assalamualaikum. Dia ngintip lewat kaca. Ada cewek berdiri di dalam. Berani kabur itu. Jadi bayangin bang, siang bolong. Iya. Dia ngintip lewat kaca dan ada sosok perempuan berdiri. Siang bolong loh bang, berarti kan istilah kasarnya makhluk halus itu lumayan kuat. Karena siang bolong aja dia berani nampakin. Kalau itu ya maksudnya selalu paman itu kayak dipagerin kan deh, nggak bisa masuk ke building. Nah, setelah itu ke kejadian apa bang yang sampai maksudnya tidak kan pasti nggak bisa masuk nih gitu. Jadi selalu itu terus sampai. Nah itu nggak bertahan lama loh. Nggak bertahan lama. Pas masih dalam kondisi dipagar lah istilahnya gitu. Gua ngalamin satu hal yang vulgar banget ya. Ini mah vulgar dan mungkin semua orang bisa lihat kayaknya sih. Cuman kebetulan aja pas maghrib itu cuman gua yang lewat. Jadi pulang main bola Cak. Oh iya. Sebang gua nggak tahu kemana lah pokoknya. Gua main bola biasa di RT situ ada lapangan kecil main bola. Selesainya sih sebelum azan maghrib.
pas ajan. Iya, Kita pokoknya tandanya berhenti main bola adalah ajan. Ajan maghrib berhenti, ajan maghrib mulai, kita berhenti main bola, terus kita pulang. Nah pas pulang itu kan, ya biasa selesai main bola kan nggak langsung pulang nih, duduk-duduk pinggir lapangan ngobrol-ngobrol, ajan selesai baru pulang. Gitu. Baru pulang kondisi masih terang, namanya maghrib kan masih kelihatan. Rumah gue tuh gang darurat bang, jadi sebelah rumah gue tuh bukan rumah orang, tapi jalan luas, gang darurat, tapi nggak bisa dilewatin kendaraan ya, cuma orang doang. Lebar gitu, buat tempat parkir biasanya. Nah gue ngelewatin rumah kosong yang di belakang kamar gue itu, nah itu lewatin itu, dan gue langsung kaget kan, di pojokan pintu belakang rumah gue, pintu belakang yang nempel yang sama kaca, yang tadi si nah. Bodong itu ngintip itu ada si Kunti berdiri di situ ya tanpa memperlihatkan mukanya ya, dengan dia menunduk, hanya tetesan darah yang turun dari mukanya aja gitu. Tes. Ya gue sih karena memang sudah sangat sering melihat dia kan, jadinya biasa aja gitu. ya biasa aja. Gue malah nengok aja gitu, begitu nengok mukanya nggak kelihatan karena merah semuanya penuh darah dan netes. Yang gue bingung itu sore bang, maksudnya masih terang, belum gelap gitu. Maghrib itu masih terang. Dan biasanya gue lewat pintu situ, lewat pintu samping. Ya karena ada dia di depan pintu ya gue lewat pintu depan. Iya. Itu gue berpikir bahwa oh ini dia, tetesan itu adalah air matanya dia mungkin ya, karena nggak bisa masuk ke dalam. Itu yang paling ekstrim yang gue lihat bener-bener. Tapi dia nggak ganggu, diem aja. Mau nunjukin bahwa dia itu udah Apa ya, nggak bisa masuk atau dia sedih lah gitu, nggak bisa di dalam gitu. Ya, secara tersirat gitu mungkin. Ya, cuman gue nggak ngerti itu tetesan karena kecelakaan atau tetesan karena dia nangis, gue nggak paham. Setelah itu paman gue ini udah pergi lah gitu ya. Ada paman satu lagi kan Cak, Madewa. Jadi ada paman gue satu lagi Madewa namanya, paman Dewa. Jadi pas beliau juga berkunjung ke Bekasi itu dari Cirebon, terus kakak gue yang pertama waktu itu pengen nikah gitu ya, pengen cari jodoh ya. Ya pokoknya mau nikah, terus gimana sih katanya, maksudnya kasih petunjuk, udah kamu sholat segala macamnya, terus sholat hajat aja ya, sholat tahajud diajarin sholat hajat yang baiklah gitu kan. Tiga cerita udah diajarin nih. Malam sholat, kalau sholat hajat kan sebaiknya tidak dilihat oleh orang ya bang, bener nggak sih? Iya. Nggak, secara ini bener ya, tidak dilihat oleh orang. Setelah paman gue ngajarin itu sore, siang, malam tuh sepertiga malam, sekitar jam 2 malam itu paman gue tidur di ruang TV sama gue tidur. Jadi ada yang sholat ceritanya ke paman gue, depan paman gue, jadi kayak dia nyolatin paman gue gitu. Orang nyolatin aja ya, seolah-olah kita adalah mayat terus disolatin. Cuman karena paman gue kalau ini baiknya tidak ditegur atau tidak, kita nggak ngeliat lah gitu, diem aja paman gue. Pura-pura nggak ngeliat gitu kan. Cuman dalam hati kesel paman gue. Ini si Ratna gimana sih? Masa mama disolatin? Gitu dalam hati gue. Cuman dalam hati paman gue gitu kan. Udah pamit pagi kakak gue nanya lagi tentang sholat. Mak, kalau kayak gini bener nggak Ratna bacanya? Oh iya bener. Oh iya udah, mudah-mudahan deh insya Allah nanti malam Ratna coba sholatnya. Lah, bukannya tadi malam udah sholat? Belum. Terus saya nyolatin mama siapa semalam? Ya nggak tahu. Jadi malam tuh setelah dia ngajarin kakak gue sholat, dia disolatin. Ada sholat paman gue itu. Wah pokoknya itu setelah nyokap salah baca itu berarti udah kebuka gitu ya? Iya. Udah dan setelah udah ketahuan nyokap udah dibenerin, sudah agak mulai berkurang ya. Cuman tetap ada yang sering digangguin mah. Iya kasihan sih kalau ngeliat adik gua itu dibilang orang paling stres di rumah itu ya adik gua tuh dari mulai pocong ya, kuntilanak ya, kepala buntung ya. Iya berarti bukan sosoknya bukan itu aja. Iya yang tadi bilang itu istana.
Iya. tempat mainnya mereka. Cuman yang terkuat ya itu gitu. Selalu berganti-ganti, wujudnya berganti-ganti. Bahkan gue sempat tulis cerpen cerita pendek 2 kalimat bahwa gue menceritakan bahwa ketokan pintu kaca gue pikir dari jendela, ternyata dari cermin. Itu adalah kejadian yang dialami sama adik gue juga. Dalam artian dia tuh ibaratnya tok gitu kan, kayak di kamar gitu, tok terus dia keluar nggak ada orang, kamar lagi kan, tok keluar nggak ada orang lagi, dimasuk lagi terus tok 2 kali, bunyi tok 2 kali, dia nengok Depan cermin. bukan depan cermin bang, cermin yang bunyi, tok cermin yang bunyi, makanya dijadiin cerpen 2 kalimat pendek itu. Terus gue ini juga tulis juga pada saat ada cerpen pendek juga yang gue upload di komunitas itu, bahwa di saat ada yang manggil, kalau ibu lu manggil gitu, ibu kita manggil gitu, nok sini nok gitu. Nok sini nok gitu, ke dapur. Nah si Uci mau keluar nih Cak, Uci mau keluar ke dapur karena lagi di dalam kamar, terus dipanggil sama nyokap gue, nok sini nok ke dapur, nok sini nok ke dapur. Adik gue dari dalam kamar tuh mau keluar, pas mau keluar dari dalam lemari ada suara, jangan keluar, ibu juga dengar. Jadi yang manggil siapa ya di luar, terus ngapain nyokap gue dalam lemari, ambigu kan gitu kan, maksudnya apa ya, bukan ambigu, apa namanya sih ya, siapa sih sebenarnya gitu kan, yang mana yang ibu, yang mana yang bukan gitu. Mungkin lebih masuk akal yang ibu adalah yang di luar yang manggil buat ke dapur, kalau ibunya ada di rumah. Saat itu ibu pas lagi nggak di rumah gitu, lagi keluar. Tapi yang lebih dahsyat yang dari dalam lemari itu. Istri suara dalam lemari itu. Jangan keluar karena ibu juga dengar. Kaget kan. Gitu sih bang. Yang kakak dua-duanya satu kamar digoyang-goyang udah? Iya yang buat tidur udah sih. Boleh ceritain ya. Jadi kasur tuh bang, bung itu bukan goyang krek. Kalau kita taruhlah misalkan kasur ini jelek, divan dia jelek, kita geser badan, rek paling bunyi. Ini enggak, Kayak gempa. kayak goyang aja, Kayak goyang gitu ya. Wah kayak digini-giniin gitu. Itu parah banget. Tapi itu nggak ada penampakan ya? Maksudnya, Nggak ada. Bau. Itu ciri-cirinya tuh ya. Paling jahat bau obat ya. Iya, bawa obat. Ya dulu pernah karena Obat. jadi kakak gue yang pertama ini kan dibilang dari keluarga itu yang lumayan fisiknya lumayan, ada 3 berlima nih, kakak gue sama Awe ini lumayan dibilang fisiknya agak sedikit dibanding kakak gue yang kedua. Gue sama adik gue yang bontot fisiknya lumayan. Kakak gue yang pertama ini agak sedikit waktu masih gadis lumayan dibilang bahasa kasar letoy lah gitu lah. Jadi paling tua tapi paling kecil. Nah, dia tuh pernah jadi merasakan apa ya, bau berbagai macam di sekeliling dia. Jadi kayak orang sakit bang, ya Allah ini apa sih, bau apa? Jadi dan gue ya bener-bener merasakan itu semua bau yang gue cerita tadi, dan baunya berbagai macam pada saat gue mencoba menolongin kakak gue. Tapi ya di situ bang, alhamdulillahnya keluarga gue ya kayak adik gue sampai kakak gue pun nggak sampai kemasukan atau kesurupan, kata orang yang kesurupan. Gue coba dengan doa apapun yang gue bisa, yang gue tahu ya kan, gue baca doa itu baunya itu muter di sekitar kita sambil gue peluk kakak gue bang, ya Allah gitu kan, nggak ada nyokap waktu itu, nyokap di Jambi, ya Allah tolongin dong, gue bokap gue lagi di luar kan, tolongin kakak gue kenapa gue baca doa, jadi mulut kakak gue tuh udah putih, muka udah pucat, gue sambil gue peluk, jadi baunya tuh ngelilingin kakak gue. Ya gue baca dengan doa gue sebisa mungkin, waktu itu masih di SMA kan, gue baca doa lama-lama ya mungkin hilang gitu kan. Jadi gue tuh baru namanya apa ya, merasakan bener-bener namanya ada, gue melihat langsung enggak bang, tapi merasakan baunya berbagai macam di rumah itu gitu. Jadi mungkin orang cerita, bang suara kentang, atau suara menyan, suara kembang itu kan berarti suara lagi.
bau menyan, bau kembang itu Bau kentang bakar. kentang bakar tuh makhluk halus. Wow. Ya, makanya gue baru merasakan namanya bau-bauan itu di rumah Tidore itu. Jadi baru gue meyakini bahwa oh, makhluk halus itu bisa mengeluarkan bau-bau gitu. Dia di rumah itu karena gue melihat sendiri setelah mencium bau itu dan melihat fisik kakak gue itu benar-benar berubah, pucat putih, bibirnya putih, mukanya pucat. Ya, gue berusaha dengan sekuat tenaga membaca doa ya sampai akhirnya alhamdulillah gitu. Dengan santainya bokap pulang cerita, begitu aja takut lah. Itu bokap gue bang, bokap gue tuh orang kecil tapi lumayan keras, jadi bukannya nggak percaya, dia percaya, tapi mungkin dia mengajarkan ke kita sebagai anaknya supaya berani. Ngapain kalian takut sama begituan? Gitu. Kita manusia, kita harus kuat. Gitu. Ya, bokap enak ngomong seperti itu, cuman kan yang merasakan kita. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan ajaran bokap dari dulu seperti itu terhadap gua, ya alhamdulillah gue pakai. Jadi ya jadi laki-laki itu jangan takut lawan kayak gitu. Tapi karena mungkin gua sebagai anak yang tidak bisa, bukan tidak bisa ya, maksudnya jarang melihat itu, ya gue ya santai aja. Itu beda dengan kakak gue yang pertama, adik gue Awe sampai adik gue yang Uci, sampai sekarang pun gue masih sering dengar cerita mereka. Kakak gue yang kedua sering melihat sampai ke anaknya, ponakan gue, dan juga adik gue yang bontot yang sekarang di Cirebon sama sampai sekarang pun masih sering melihat seperti itu. Ya cerita mistis lah. Dan anak gua Aska nempel kan, jadi turun temurun. Kalau maksudnya pernah nggak waktu nih soket tujuannya ngapain gitu maksudnya? Ada info atau paman atau apa? Ya, kalau itu ada. Jadi sebetulnya sih mereka yang merasa terganggu dengan kehadiran kita. Jadi sebelum kita itu ada 2 keluarga sebenarnya. Jadi non Islam itu aman. Supir angkot lah. Iya. Supir angkot emang biasa dipakai buat basecamp supir-supir di situ, ya pada biasa, pada minum, nggak ada apa-apa. Cuman pada saat orang yang muslim dan biasa saja, itu ada 2, mati keluarganya atau mati rezekinya. Itu mitos ya. Iya, itu cuman apa sih? Kata-kata cerita maksudnya orang dulu lah gitu. Iya. Desas-desus atau orang tahu mas ya. Walau alam. Lagi-lagi itu hanya ucapan seorang lah kan itu. Aku nggak bisa sebutin juga orangnya siapa. Cuman yang dirasakan memang keluarga kita nggak ada yang meninggal. Cuman perekonomian runtuh di situ. Perekonomian runtuh. Jadi ya nggak tahu itu benar atau tidak. Ya kita kembalikan ke kita bukan yakin itunya, bukan, tapi kita merasakan. Tapi kok kenapa kok ada benar juga itu omongan. Jadi kita nggak meyakini kata-kata itu, cuman kok kadang ada benar juga. Selama ini kita kuat kayak gitu. Dan nyokap pun, jadi ibu ini merasakan apa ya? Ya kalian mungkin jarang digangguin, tapi ibu ini hampir setiap hari digangguin. Dan nyokap itu dia bilang tadi Iga jarang itu bisa melihat. Jadi akhirnya dia yang merasa apa ya, sampai ayolah kita pindah dari rumah ini, bilang gitu kan, karena ibu udah capek, capek. Ibu tuh bukannya takut, capek gitu, capek. Berapa tahun bang? Kita tinggal di situ 3,5 tahun selama 3 tahun itu lu intens gitu? Lumayan intens banget ya. Cuman yang paling sering ya nyokap. Kalau kita mungkin ya tadi keluarga gue yang 3 ini, kakak gue yang kedua Awe dan adik gue bontot. Dan nyokap yang sering, akhirnya nyokap sendiri yang ngomong, yuk pindah yuk, udahlah pindah. Kita bukan kalah sama gituan, ataupun bukannya mengalah, tapi kita cari solusi lah gitu. Pindah aja lah gitu. Udahlah kita pindah. Maksudnya gini bang, mereka kan pasti berusaha untuk menyampaikan sesuatu gitu maksudnya. Jadi lu tahu mereka merasa kehadiran lu orang terganggu, atau ada mediumisasi lah apa gitu? Nggak ada mungkin, sih gitu. Atau mungkin ke kakak lu yang tadi yang pucat itu? Paman sih yang ngomong. Paman? Ya, jadi ngomong gitu. Ini beliau dia ini tidak suka. Menurut paman yang sarung itu? Yang sarung lewat dua-duanya. Dia itu tidak suka dengan hal-hal yang kita lakukan. Contoh, kita kan sering melakukan sholat 5 waktu, nyokap sering rajin zikir, misalnya ibadah ya kan. Kita lagi pada sekolah, nggak ada kesibukan, akhirnya nyokap udah selesai pekerjaannya dia zikir. Nah dia itu tidak suka bang, tidak suka yang kita lakukan. Dia bilang apa?
zin kafir lah seperti itu ya kan, istilah yang tidak suka dengan itu kan. Tapi ini bukan arahnya bukan ke situ, tapi dia terganggu dengan keberadaan kita karena itu adalah tempat lamanya dia sudah lama di situ. Dengan adanya kita dia Terus, terganggu, akhirnya dia pun menunjukkan dirinya bahwa dia itu ada dan ini tempat saya. Akhirnya bukan berarti kita kuat-kuatan, cuman kita pun bisa gitu loh. Cuman akhirnya karena posisi dulu kita masih ngontrak ya saya. Iya. Ngontrak, ya sudahlah kata itu. Daripada kita kasihan sama nyokap, merasa selalu terganggu. Kalau kita sih ya alhamdulillah aman-aman aja bang. Maksudnya terganggu ya kita hadepin aja gitu. Cuman lama-lama nyokap bang. Jadi psikologisnya terganggu. Jadi gimana ya? Pindah. Akhirnya kita memutuskan pindah. Nah, dan di hari terakhir pindah, ini dahsyat. Udah gue sampein belum, cuman ya gue coba ulang kalau memang gue sampein. Di hari terakhir pindah itu barang-barang duluan ya. Barang-barang udah bisa hampir 90% lah kantor. Yang terakhir barang kosong lah ini. Nah, terakhir udah sedikit barang sama orang pindah. Karena orang Cirebon ada hitungan nih Caya, masih hitungan pindah tuh bagusnya jam segini gitu lah ya. Wajar lah itu kan budaya ya, kita coba ikutin. Nah, kondisi terakhir tuh masih pada kerja, masih pada sekolah. Itu Caya ini sama Uci pulang kerja Caya ini. Gue udah lagi makan, terus Caya ini pulang. Caya ini pulang. Nih buruan, udah mau jam 7. Habis sisa kita pulang, habis sisa kita jalan. Ya, udah makan dulu katanya. Ya, kan. Jadi kakak gue tuh langsung masuk ke dapur, terus makan di ruangan TV sama gue lagi makan, kakak gue makan, nonton gue makan biasa. Kakak gue habis ambil piring makan, adik gue pulang, Assalamualaikum Ci, cepetan makan. Udah, adik gue masuk ke tempat dapur ngambil makan, duduk di sebelah gue, sebelahnya kakak gue berdua tuh. Nah habis makan nih selesai, piring taruh dong gue, karena ada adik gue, jadi gue nggak bawa ke belakang. Adik gue yang ngambil piring gue, terus adik gue ke belakang ke nomor tempat cuci piring. Kakak gue berdiri juga, terus jalan ke arah tempat cuci piring. Dua-duanya jalan situ. Masuk dong dua-duanya dalam tempat cuci piring. Habis itu datang, Assalamualaikum. Kakak gue sama adik gue pulang. Gue berdiri tadi siapa? Gue ke kamar tempat cuci piring nggak ada. Tapi piring gue ada di situ. Padahal sebelumnya lu makan. Makan. Piring gue ada di situ. Dan itu 3 piring yang bukan cuma piring gue. Piring kakak gue, piring adik gue ada di Lu situ. makan bareng kan? Makan bareng sama kakak gue sama adik gue. Tiba-tiba ada betok kakak lu gitu. Kakak gue sama adik gue pulang. Jadi gitu, akhirnya mereka berdua nggak makan, terus saya beres-beres pulang. Jalan. Begitu jalan, baru mau jalan, bentar nyokap ada yang ketinggalan. Nyokap buka, turun dari mobil, pintu depan, dia turun, masuk pagar lagi, buka pintu lagi, terus tutup lagi nih nyokap. Udah biarin, jalan aja. Jalan sampai di H5, gue pindah dari Perumas 3 ke Tambun ke H5. Gue tanya sama nyokap, ibu tadi lihat apa? Emang mau ngambil apa sih ke dalam? Oh ibu mau ngambil tasbihnya ibu, bilangnya tasbih. Di mana emang? Ditaruh di kamar di atas pintu gitu. Terus kenapa nggak jadi ambil? Kata nyokap itu begitu dibuka pintunya, itu gundukan kuburan semua. Jadi nggak ada sekatan bangunan rumah kamar, rumah tengah, jadi plong buka. Buka itu cuma tanah, kuburan gitu. Sepanjang Ruang tamu itu. Ruang tamu sampai ke pojok itu, sampai ke rumah. belakang itu nggak ada tembok, semuanya nih kuburan. Alas kuburan semua. Iya. Dan gue nggak tahu itu dulu awalnya apa kuburan apa. Tapi yang jelas endingnya adalah gitu kan itu. Jadi sih banyak, cuman mungkin ceritanya serupa, jadi kita pantas aja. Terakhir bang, bukan terakhir kali ya. Masih banyak sebenarnya. Kalau lu deh, situasi yang paling maksudnya yang paling ekstrim gitu yang lu temuin di rumah itu bang. Jadi kalau dibilang ekstrim, Yang paling ekstrim yang lu kayaknya sampai sekarang tuh. ya itu dia bang. Kalau dibilang ekstrim banget sih enggak, karena posisi gue tadi gue bilang tadi, kalau gue pertama sama gue nggak bisa nggak melihat langsung, tapi merasakan yang ekstrim itu suara orang turun dari tangga. Jadi posisinya ya begitu gue lagi nonton TV,
dengar suara duk 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 duk. Gue pikir di atas ya kan. Dah begitu tuh ada suara bunyi pintu kebuka. Suara papan. Ya kan, tutup lagi. Brig, dig, dig, dig. Itu sumpah, gue juga ngerasa walaupun gue berani, sumpah gue takut malam itu. Allah Akbar, ya Allah, gue zikir sebisa mungkin. Gue tahu dia nggak bakal nongol. Cuman kan TV, di bawah TV ada buffet bang. Ya kan dia pernah sering cerita ya kan, kakak gue lagi nyetrika lihat orang turun dari tangga atau dari kaki atau dari itu gue liatin ada yang nongol nggak, sambil gue takut, cuman gue liatin. Temen gue orangnya gini bang, walaupun gue takut tapi kalau bila mana dia muncul gue hadapin bang, itu gue bedanya. Jadi gue coba gitu, nah gue liatin nggak ada yang muncul, tapi lumayan bang, jam 2 malam suara ya kayak film horor lah bang, gimana suara papan kan ditutup, bruk, deg, deg, deg. Nah itu yang menurut gue mungkin yang paling serem. Tapi untuk lihat langsungnya alhamdulillah di rumah itu tidak pernah. Dan ya dibilang gue juga dibilang jarang lah lihat hal-hal mistis, alhamdulillah. Nah kalau Bang Awe nggak tahu. Gue kalau lihat tentang mistis sama Awe malu kan udah sering ngobrol ya. Ini pasti gue nih masih lama ya. Tergantung tuan rumah. Nggak, saat lu pindah nih kan biasa kan kadang-kadang kan ada apa sih namanya nempel atau Ada yang nyentil. itu lu ada perasaan kayak gitu Bang? Enggak sih. Enggak. Atau bawa lah apa yang dari situ? Enggak. Ya alhamdulillah basic Atau mungkin keluarga kita aman. karena ada pagernya apa dia nggak bisa nembus gitu. Rumah gua di Geraha itu aman. Cuman yang jadi masalah sebelah rumah gua nggak aman. Itu kejadian gua Geraha Prima pindah. Di Geraha Prima pun sama. Sebelah rumah gua persis rumah 2 lantai dari mulai dibangun sampai sekarang nggak ditempatin. Dan itu adalah tempat nyokap ngobrol lagi. Jadi nyokap ngobrol, duduk di depan rumah, ngobrol sama makhluk-makhluk yang dari sebelah. Ya akhirnya sama gua, nyokap, ya ngobrolnya yang sama yang sebelah itu. Ya kalau dibilang yang ikut sih ya alhamdulillah, Ya, insya Allah sih bang, kalau keluarga gua dibilang bukan aman ya insya Allah aman. Karena mungkin pernah di sama Last Punci sama Sekiwan dan E itu E menceritakan tentang keluarganya Awe ya kan. Itu kan basic keluarga gue ya mungkin ya alhamdulillah. Ya, kita alhamdulillah dari keturunan dari Cirebon ya kemungkinan besar kita aman ya. Sebenarnya di rumah tidur pun kalau kita lawan terus juga kita bisa, cuman posisinya mungkin Kasihan nyokap. Iya. karena nyokap itu bukan keturunan dari Cirebon ya kan, sebagai orang luar, sebagai ibu gua, tapi kan dia bukan keturunan dari Cirebon. Jadi yang kita kasihannya sama ibu. Kalau kakak gua, adik gua yakin karena seumur hidup gua sampai sekarang pun ya gua nggak tahu deh apa sih, belum pernah sampai kerasukan sampai itu enggak. Alhamdulillah masih bisa kita backup, itu aja sih. Berarti dia nggak bisa ngikut lah gitu Ya, ya. nggak ngikut. Mobilnya nggak muat. Oh ya, terakhir ada satu Suci nggak bilang, kamu mau cerita yang pas masuk pindah nyokap buka pintu masuk, Suci kan dalam mobil dari kaca. Oh iya. Adik gue Dari kaca didadain. ada yang dada perempuan. Pas mau jalan gitu. Jadi nyokap gue turun. Nyokap gue turun ke Didadain, pintu, cuy. panas semua. Nyokap gue nggak jadi, balik lagi ke mobil. Jalan kan, mobil jalan. Itu dada. Dadanya bukan begini, tapi begini. Ada presiden gitu. Ya nggak tahu ada gimana, adik gue kan yang lihat soalnya. Iya, itu pesan terakhir. Mereka kayaknya senang kita keluar. Kita dari- pindah. Itu sih bang. Ini apa masalah gibah bang? Masalah gibah. Kalau kita bicara kayak gini, kontak sana dia tuh, gitu. Ya. Kalau gini bang, kalau orang ngobrol biasa kan, kadang-kadang suka ada bercandaan ya. Anjir kuping gua panas nih, siapa yang ngomongin sih gitu. Ya, Sama kayaknya. Sama. ya maksudnya langsung. Iya. Dalam arti, Bahkan ya, lebih tapi sensitif. kontak batin sama itu udah lepas gitu ya maksudnya. Maksudnya kan kadang-kadang kalau misalnya ada kayak misalnya ngomong gitu kan, karena sudah terbiasa bertemu dulu, begitu lu pindah lu bicara tiba-tiba ada kontak gitu. Sejauh ini sih enggak sih. Sampai gitu ya. Setahu gue kalau kita membicarakan hal mistis seperti ini,
biasanya yang di sekitar sini Iya, paling yang ikut gibah atau ikut follow nonton. Terus tuan rumahnya gimana nih nanti? Nah itu sih. Paling kita Tapi nggak kalau itu kan boleh pulang. jauh. Paling kita nggak boleh pulang. lama beresin. Itu sih. Ya kayak kita cerita horor lah di tempat. Contoh kalau kita lagi di tongkrongan atau lagi contoh di gunung cerita horor, pasti cerita mistis pasti Ini dia nih, Cak. itu hal-hal mistis di sekitar kita tuh pasti nonton kita. Ini dia nih mana nih? Ya, yang kemarin yang di Cibodas. Ya, seperti itu. Ada aja ngomongin setan di situ. Tapi Bang, ada lagi nggak? Itu sih paling sih ada bukan penasaran mau lihat atau gimana gitu. Cuma maksudnya batas wilayah atau mungkin dipagar atau dia nggak bisa keluar dari situ gitu maksudnya. Ya begitulah. Enggak sih, enggak. Gue nggak mager. Gue yakin dia nggak akan keluar karena itu istananya mereka. Jadi kayak gitu. Ya, bisa. Kali itu ya. Istananya mereka. Jadi gue pikir daripada mereka keluar dari sana ke tempat gue yang baru, mungkin lebih baik tinggal di sana. Banyak buah anggur mungkin kan. Kita nggak tahu ya. Yes, itu aja sih Bang. Oke. Udah kali ya. Udah dulu. Banyak sih sebenarnya misterinya gitu, cuma Gak apa-apa, masih ada tanya-tanya tuh Bang. Dan sama aja, mungkin teman-teman di sana juga ada yang pengen tanya, mungkin bisa diwakili sama Bang Epe gitu. takut gue nanya. Gak apa Bang, apakah Bang bisa gak didatengin? Datengin bisa nggak tahu mulanya? Sampai sempat. Tahu mulanya. Jadi sempat dulu waktu kan kita kan tahun 97 sampai tahun 2000 tuh ya. Iya. Kejadiannya kan ada acara TV yang tentang uka-uka. Ya kan? Apa tes hantu, sempet kepikiran ini boleh nih acara uka-uka kalau kita coba di rumah Tidore. Sempet kita ngobrol sama keluarga gitu nonton ya kan. Wah, ini rumah kita yang dulu nih dipasang apa? Buat uka-uka aja sampai buat bercandaan seperti itu. Ya karena kita keluarga ini sudah membekas cerita itu ya, mungkin sampai anak cucu kita itu sebagai cerita. Dan mungkin dengan adanya sama Adventure sebagai apa? Kenangan kita lah untuk menceritakan ini. Jadi nggak ke anak cucu udah nggak usah diceritain, nonton aja sama Adventure. Atau mungkin teman-teman ada yang mau main ke sana itu. Ayo Bang, sekitar info Oke. terakhir beberapa tahun yang Ah. lalu ya. Setelah kita pindah rumah itu kosong lama, terus ada yang nempatin keluarga. Satu keluarga, Orang Padang ya kalau nggak salah ya. dia orang Minang, istrinya yang meninggal, anaknya dulu, Justru anaknya meninggal, terus kemudian istrinya meninggal. walau alam mengenai karena apa kita nggak tahu juga. Nah, tapi di rumah itu, ya mungkin karena sakit atau bohong. Cuman kita nggak tahu informasi lebih detail. Habis itu gue nggak pernah mau cari tahu informasi tentang rumah itu lagi. Itu bukan rahasia umum ya, cuma satu kampung tuh udah tahu gitu. Tahu, Rumah satu apa gang gitu. tahu. Satu gang. Satu gang. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang pintu kosong gitu, ada yang nyari kontrakan gitu, terus oh jangan rumah itu rumah horor gitu ya. Enggak, kasihan yang punya rumah tuh. Biarin. Itu misterinya bang. Hah? Yang punya itu siapa bang? Itu gue nggak paham ya. Bokap mungkin yang tahu kalau di mana itu nggak tahu ya. Ya, kita waktu itu kan Gue masih nggak tanya-tanya. SMA, kita nggak tahu menahu lah masa pembayaran sama siapanya. Itu sih ya. Hmm. Sebenarnya misterinya sih siapa yang punya itu rumah, terus sejarahnya bagaimana kan pasti dia lebih tahu. Dan kenapa nggak ngasih tahu ya? Nggak tahu. Cuman kalau kata anak muda itu pohon tadi. Pohon yang sana Iya itu. Setelah pohon itu ditebang baru mulai. mulai kacau. Terus, Oke. itu aja ya. Itu aja teman-teman. Jadi alhamdulillah gue bisa bayar hutang gue untuk menceritakan rumah Tidore. Iya. Sengaja gue press lagi lebih singkat biar gue nggak punya hutang gitu dari berikutnya. Jadi udahlah, mungkin walaupun banyak kejadian kurang lebihnya sama. Atau mungkin teman-teman juga ada yang penasaran kali ya cerita si ade lu yang paling bontot gitu kan. Ya itu nantilah kalau misalkan Nampakannya, gue, soalnya dia tinggal di Cirebon, jadi agak susah buat kontak ke dia, masih ketemu ke dia lama. Ya teman-teman, hati-hati, seperti rumah kalian juga kayak gitu. Bercanda. Ya, yowis, itu aja ya. Sekali lagi terima kasih sudah nonton semua video-video sama WL Adventure tanpa skip, tonton sampai selesai biar apa ya, nggak putus tuh informasinya.
Dan yang mau support lagi silakan subscribe di mana Bang Ete? Oh, sudah. Mau bahas ini? Nah, No skip iklan. Promosi. jangan skip iklan. Oh iya kan. No skip iklan. Klik iklannya. Klik iklannya. Siapa tahu aja pengen beli Pajero Iya. gitu kan. Ya wis, dari teman-teman nih. Sama ada giveaway lah ya. Oh iya, Giveaway. giveaway Bang. Giveaway insya Allah Kan janji 20.000, woi sekarang udah 21 21. 21,9, mudah-mudahan udah ini tayang udah 22 sekian lah gitu ya, mudah-mudahan ya. Giveaway-nya rencananya kita mau kasih Spoiler beberapa ya, beberapa lah ya. Yang pertama giveaway utama nih, giveaway utama adalah Pajero. naik gunung. Naik gunungnya Bang ya? Gunung gratis. Di gunung. Naik gunung Bareng. gratis, cuman dari base camp ya, maksudnya dari rumah masing-masing ke base campnya kalian sendiri. Cuman dari mulai Simaksi kalian naik ke atas sampai turun lagi, itu guide-nya gua cover logistik Bang Epen. Makan kita siapin, tenda kita siapin, kopi kita Jadi siapin. support. Butuh porter Bang? Iya, butuh Ya, porter. pokoknya kokinya Awe, logistiknya Bang Epe, guide-nya Awe, logistiknya Bang Epe. Jadi buat dua orang yang beruntung, kita langsung berdua yang akan servis kalian full Ini, service. Pertanyaannya, Bang boleh ikut tapi ini naiknya kemana Bang gitu? Oh, naiknya Gunung Gede aja lu ya? Gunung Gede. Gunung Gede aja gitu. Jadi Jangan yang yang di, jauh-jauh bro. di luar kota gitu kan, boleh kalian Jangan jauh. kasih ke saudaranya atau siapapun lah ya buat ngambil giveaway-nya nanti. Itu yang utama. Nanti yang ada giveaway yang lain ya peralatan outdoor ya Bang ya. Siap, insya Allah. Kalau dapat giveaway-nya di daerah orang Jawa, daerah Jawa gimana? Iya, silakan ke sini. Silakan, boleh. Oh, bukan kita pilih gunung yang di Pokoknya Jawa. ketemunya di base camp Gunung Gede. Base camp Gunung Gede. Kita udah plot Gunung Gede berarti ya? Iya. Kunci ya? Lewat Putri lewat Cibodas. Ah, bebas. Buat kering. Lewat Putri. Oke. Kita nggak kemana-mana. Oh, bahu. Tentang Bogor. 4 tahun kesurupan. Iya, sekalian sama Bang Uwo nanti. Jadi biar kalian juga ngerasain. Ya sama peralatan outdoor mungkin nggak banyak sih. Ada 1-2. Apa Bang kira-kira Bang? Ya, hemuk ada insya Allah. Kompor ya Bang ya? Kompor mungkin. Kompor, hemuk. Kalau keril mati. Nanti ya. Syarat Bang, syarat untuk dapat giveaway. Syarat mungkin harus subscribe penting. Subscribe. Ya kan? Ya. Komentar yang membangun. Komentar Komentar yang bukan komentar memuji ya, maksudnya memuji itu kita kadang-kadang nggak butuh pujian juga walaupun itu, tapi kita pengen komentar yang benar-benar bisa ngasih motivasi ke kita, bisa ngebangun sama Adventure biar lebih baik gimana sih ya, komentar. Terus follow IG-nya sama Awe dan follow IG-nya Mandalawangi Outdoor Gear gitu kan. Nanti kalian bisa tag atau upload video mana yang kalian paling suka di situ. Kalian upload, kalian tulis kenapa kalian suka video itu, apakah berdasarkan ceritanya ataukah berdasarkan apanya lah gitu, kasih keterangan, kasih alasan pokoknya. Kenapa video itu yang oke. Terus tag 3 orang teman kalian lah, teman-temannya tiga orang. tag 3 orang di IG itu. Itu aja sih. Harus masuk grup WA atau gimana? Enggak mesti ya. Nggak mesti. grup. Maksudnya masuk grup. Tapi yang jelas pasti harus subscribe kan gitu. Mau habis subscribe dapat giveaway, mau unsubscribe lagi silakan, itu hak kalian gitu. Bebas ya. Tapi yang jelas syarat untuk mendapatkan giveaway-nya di subscribe gitu. Nanti lebih jelasnya di apa di Ada di posting postingnya. posting di komunitas aja. Gue Siap. posting di komunitas. Gimana caranya sama gue posting di IG-nya sama web. Terus satu lagi Bang, buat teman-teman yang punya cerita. Oh iya, yang mau cerita ke sama Web Adventure, Kita ada segmen apa nih? ada segmen baru yang bakal tayang, cerita hot. Yeah. Cerita horor temen. Jadi cerita horor temen, kita nggak semuanya atau nggak melulu pendakian Bang ya, cuman tetap outdoor, dalam artian kalaupun apa ya, cerita horor walaupun nggak di gunung tapi mungkin di sebuah villa ataukah di sebuah air terjun ataukah Camping sebuah dong. gua, tempat camping segala macam itu
nanti akan kita bacain. Gua atau Bang Epe yang bacain. Siap. Atau gua dan Bang Epe yang bacain. Nanti gimana lah caranya nanti kita tag-nya ya Bang ya. Siap. Itu aja sih. Guys, teman-teman, makasih ya sebelumnya sudah nonton video sama White and Door. Mudah-mudahan kalian juga selalu dalam kondisi sehat dan rezekinya dilebarkan. Amin. Sehat selalu, salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.